Sebuah misteri menyelimuti desa kecil yang tenang. Makam seorang pangeran yang dipercaya dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan gaib. Berasal dari kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung, Pangeran Sendi mengasingkan dirinya karena suatu hal. Menetap di desa Senden, Kecamatan Pakem, Sleman, Pangeran Sakti ini dimakamkan berdekatan dengan kurungan ayam kesayangannya yang telah membatu. Banyak kejadian ganjil terjadi di tempat ini. Ampun. Dunia lain datang untuk mengungkap semua misterinya. Malam ini saya berada di sebuah pemakaman tempat Pangeran Sendi disemayamkan. Begitu banyak cerita mengenai kemistisan tempat ini yang berhubungan dengan sejarah hidup sang pangeran. Dan cerita tersebut terus melegenda hingga saat ini. Di mana pada saat itu ada suatu pertikaian antara anak buahnya Pangeran Sendi ini pada saat beliau itu mengadakan sebuah hajatan. Kemudian ada suatu makanan yang berupa ketan hitam, yang banyak ada jadah hitam itu semacam itu. Kemudian ada sampai terjadi pertikaian, sehingga beliau itu wanti-wanti atau pesan pada masyarakat, jangan sampai masyarakat kita di sekitar ini untuk menanam yang berupa biji-bijian hitam. Yang menanam itu sendiri efeknya biasanya ada sakit dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu dicabut atau dimatiin, biasanya dengan obat seperti biasanya sembuh dengan secepat itu sendiri. Saya melihat di pojok sebelah makam sini itu ada penampakan hitam seperti pocong, tapi nggak kayak biasanya. Kalau pocong itu putih, tapi kalau saya lihat itu hitam. Apa mungkin itu karena ilmunya dulu waktu hidup, apa saya nggak tahu itu. Juga orang sini juga banyak yang pernah kejadian katanya ada harimau yang sebesar kerbau, yang kebetulan waktu itu yang melihat katanya hingga beberapa waktu sampai stres gitu. Pemirsa, di sebelah saya sekarang sudah ada seorang ahli metafisik setempat yang akan mendeteksi keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Gimana Mas Ari? Kira-kira makhluk gaib di sini ada apa aja nih dan bisa dideteksi? Iya, saya usahakan untuk deteksi. Memang saya sudah mendeteksi sebelumnya. Memang banyak sekali makhluk gaib di sini, baik di pojok-pojok maupun di makam utama. Saya juga sudah mendeteksi lokasi mana yang cocok untuk uji nyali nanti. Lalu bagaimana cara pendeteksiannya? Saya ada suatu media, di sini ada buku. Nanti mungkin Mas Hari bisa pegang begini. Iya, begini. Kalau buku ini akan berputar, ketika kita tanya, berarti artinya jawaban itu iya. Gitu, apabila buku ini diam, maka jawaban itu tidak. Jadi yang menjawab itu siapa tuh? Yang menjawab itu adalah kekuatan atau energi yang saya simpan di dalam buku ini. Gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari mana nih, Mas Ari? Sebaiknya kita mulai dari pojok sana aja ke dalam makam. Di sana? Iya. Iya, ke sana. Ya, silakan. Ini sekarang ini penunggu yang ada di pojok makam ini, pojok utara ini. Apakah tidak suka dengan kehadiran kru dari tim dunia lain? Apakah tidak suka? Marah? Tidak suka deh. Iya, dia tidak suka. Yang mana tuh yang pocong ini, yang di mana? Iya, yang pocong ini yang ada di sini. Di sebelah. Iya, kita berlanjut ke tempat lain, mungkin bisa di pojok sebelah sana. Oke, ya. Iya.
ini Mas Ari. Sini ya? Iya, di tempat ini. Ada beberapa penunggu, tidak cuma satu tapi ada beberapa. Nampaknya seperti keluarga. Ini semua di sini? Iya, jadinya ada yang tua, wanita, laki-laki, baik maupun anak-anak. Sedang apa mereka sekarang kira-kira? Mereka sedang menatap kita. Semua yang di sini Semuanya? sedang menatap kita. Dan ada yang senang dan ada yang tidak senang. Apa Mas Hari akan rasakan? Saya bantu. Oke. Iya. Ke depan tantangan begini. Iya. Rasakan. Ikuti tangan bergerak kemana, disitulah tempatnya. Sini semua ya? Iya, di situ semuanya. Iya. Apa yang Mas Hari rasakan? Udah lumayan getarannya, lumayan besar. Lumayan besar ya? Udah banyak gitu ya? Iya. Mas Hari membayangkan apa saat Mas Hari merasakan getaran? Ya ada beberapa bayangan di situ ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa berlanjut ke lokasi lain. Oke. Iya. Ya, mungkin di tempat ini Mas Hari, ya, saya merasakan getaran yang sangat besar sekali. Di batu ini? Ya, ada yang di batu ini dan ada yang di sekitar batu ini. Ya. Batu Berupa ini, batu ini menimbulkan hawa yang pancaran energi yang sangat besar. Dia tidak dihuni oleh suatu makhluk, tapi ini menimbulkan energi yang sangat besar. Mungkin daerah ini akan cocok sebagai lokasi uji nyali. Di sekitar sini? Iya, di sekitar sini. Nanti kita bisa pilih daerah yang mana. Iya, bisa kita deteksi sekarang, Mas. Kita lihat oke ya. Ini besar energinya ini. Ini besar energinya ini. Apakah bisa masuk ke salah satu tubuh kru dari kami? Bisa masuk? Ya, oke. Di mana lagi Mas Ari? Iya. Dengan yang makam ini? Iya. Makam ini merupakan titik utama di mana dia ditempati, dikelilingi oleh energi yang sangat besar sekali. Karena di sini dimakamkan seorang pangeran seperti apa yang Mas Hari tahu, Pangeran Sendi. Pangeran Sendi ya. Dia berwujud laki-laki, berpakaian Jawa, dan kelihatannya orang yang sangat baik sekali. Kelihatannya dia menerima kehadiran kita. Tapi menurut saya lokasi yang sangat cocok untuk uji nyali adalah di sini. Di sini? Iya. Kenapa di sini dipilih? Karena di sini merupakan titik pusat dari makam yang kita, ya di mana kita berada sekarang. Jadinya kita akan usahakan apabila nanti ada, kita bisa menangkap dengan kamera. Ya, perwujudannya kemungkinan bisa ada ya. Iya, jadi saya kemungkinan usahakan. juga bisa, tidak juga ya. Iya, coba Oke. kita bisa periksa, Mas. Ini sekarang, ini tempat di mana saya berdiri. Apakah pusat dari semua kekuatan yang ada di makam desa Senden ini? Itu cocok untuk lokasi uji nyali ya. Iya, Kira-kira kalau dibandingkan dengan tempat lain, masih tetap ini. iya. Di tempat ini energinya besar dan itu merupakan pusat. Di tempat lain mungkin energinya besar tapi bukan merupakan suatu pusat. Jadi makhluk-makhluk yang ada di situ bisa saja berpindah ke tempat satu dan ke tempat yang lain. Kalau gitu di sini ya lokasinya. Iya, lokasi yang tepat dari sini. Oke baik, kalau gitu kita tunggu aja pesertanya. Oke. Pemirsa, ternyata di sini ya lokasi yang cocok untuk uji nyali kita nanti. Setelah tadi kita deteksi di beberapa titik dan di sinilah lokasi yang paling kuat energi gaibnya. Bagaimana dengan peserta kita? Saya akan menunggu. Ya Mas Ari? Iya. Berani. Penasaran aja dan pingin tahu aja dunia gaib tuh kayak apa. Gak berani mas, takut. Karena takut aja. Berani karena ingin tahu tentang hal-hal gaib. Ya nggak berani soalnya udah pernah ngalamin. Berani
Alasannya pengen nyoba aja sih. Selamat datang di dunia lain. Ya, siapa namanya Mbak? Dia. Mbak Dia. Oke, Mbak Dia sudah siap ya untuk ikut uji nyali. Gimana Mbak Dia? Udah siap? Udah. Persiapan apa yang Mbak Dia lakukan? Apa ya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Berdoa gitu atau mungkin tadi sudah mempersiapkan secara fisik atau mental mungkin? Awalnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi dadakan gitu. Jadi modal nekat aja semua? Iya. Oke, baik. Di sebelah Mbak Dia ada Mas Ari ya. Ahli Malam. metafisik yang akan menjelaskan nih kekuatan gaibnya seperti apa yang ada di sini. Ya, gimana Mas Ari? Ya, kekuatan gaib di sini memang sangat besar, Mbak. Khususnya di lokasi Mbak Dia akan uji nyali nanti. Kalau gitu bisa kita langsung ke lokasi Iya, aja ya. silakan. Oke, ya. Iya. Sini Mbak Dia. Ya, tahan Mas. Iya. Nah, di sini lokasi Mbak Dia akan uji nyali nanti. Di mana di sekeliling tempat ini sudah banyak yang melihat Mbak Dia dan menyambut kedatangan Mbak Dia dengan senang maupun tidak senang. Di belakang Mbak Dia ada sosok perempuan yang sedang memandang Mbak Dia, dan yang di samping ini ada laki-laki berperawakan tinggi dan berpakaian Jawa, dan di pojok kanan sana telah ada satu pocong, kalau orang Jawa bilang satu pocong tapi berwarna hitam. Di sebelah sana ada harimau yang besar dan dia merupakan penjaga dari tempat ini. Ya. Dan di sebelah batu itu, di sebelah batu di belakang Mas Heri Panca, ada sosok-sosok pengawal dari pangeran yang ada di sini. Ya. Berbadan tinggi besar, wanita dan laki-laki. Dan kekuatannya utama di mana? Di sini tadi ya? Iya, kekuatan yang utama adalah di tempat kita berdiri, di mana Mbak Dia akan melakukan uji nyali nanti. Di sini merupakan kekuatan pusat kekuatan yang ada di kuburan ini. Mungkin saya bisa bantu Mbak Dia untuk membuka mata batinnya agar Mbak Dia bisa merasakan apa yang ada di sini dan bagaimana sebenarnya wujud-wujud dari mereka-mereka yang ada di sini, agar Mbak Dia dalam uji nyali nanti bisa lebih peka ya? Iya, lebih peka dan bisa menceritakan kepada kita. Oke. Ya, maaf ya Mbak ya. Ya. Tutup matanya. Udah ya? Iya. Gimana Mbak Dia? Teruskan uji nyali ya. Oke. Begitu kita langsung ke peraturannya aja ya. Oke. Nanti Mbak Dia akan beruji nyali di sini ya, tempat ini. Nanti Mbak Dia akan berdiri atau duduk ya, menghadap sana. Ya, dan di tempat ini adalah tempat yang sudah dikelilingi oleh kamera ya. Jadi kita menyiapkan beberapa kamera untuk menangkap gambar Anda di sini. Jadi Anda tidak boleh keluar dari garis batas kamera, Anda tidak boleh ke sana dan ke sana. Karena nanti tidak akan terlihat di monitor dan kita tidak bertanggung jawab karena hal itu. Oke? Dan yang harus Anda lakukan selama beruji nyali adalah Anda harus menceritakan secara langsung kepada kita apa yang Anda alami di sini. Dan juga yang harus Anda lakukan lagi adalah kita menyediakan titik dupa yang harus Anda tetap jaga agar dalam keadaan menyala. Ya, ada di sebelah sana.
Lihat ada kendi di sana, ada dupanya, dan juga ada di sebelah sana. Lihat di sana, ada kendi yang ada dupanya juga. Ya. Jadi tidak boleh dalam keadaan mati ya, harus tetap dalam keadaan nyala. Dan kita menyediakan dupa pengganti dan juga korek. Ya untuk Anda ya nanti. Jadi Anda diharuskan untuk berjalan ke arah sana, memeriksa apakah dalam keadaan menyala. Bila sudah selesai memeriksa, kembali lagi ke sini ya, menghadap sana. Dan nanti apabila Anda ingin menyelesaikan uji nyali di tengah jalan atau menyerah, lambai ke kamera dan berteriak sekeras mungkin karena kita jauh dari sini. Ya, siap? Bila sudah siap, kita akan tinggalkan Anda sendiri dan kita akan mematikan lampu sebentar lagi. Oke? Ya, silakan di sini. Mas. Mas. Mas.
Sari, tampaknya setelah kita berteriak menyerah tadi ya. Iya. Kita jemput aja. Iya, mari silakan Mas. Yuk. Gimana tadi? Tapi tadi Anda berteriak menyerah ya? Iya. Kenapa? Merinding semua gitu. Udah gitu di sana tuh kayak ada yang apa, ada bunyi-bunyi gitu deh pokoknya. Di sebelah mana? Di belakang sana. Belakang sana. Bunyi Iya. seperti apa? Kayak ada yang ini apa jalan, terus ada kayak ada benda-benda jatuh gitu. Ya. Lalu kalau di sebelah sana ada apa? Tadi sepertinya Kayak- juga melihat ke arah sana. Samar-samar sih kayak ada apa gitu. Merinding. Dia melihat adanya penampakan. Seperti ada bayangan-bayangan gitu, cuman nggak begitu jelas. Tapi ada perasaan takut nggak suatu mendapat gangguan? Ada. Jadi Ada. mendengar apa suara di sini, Iya. terus juga bayangan sebelah sana, Iya. terus ada apa lagi? Udah cuma itu aja. Itu aja? Iya. Dan yang membuat Anda menyerah tadi apa sebetulnya? Sebetulnya panas merinding gitu deh rasanya. Jadinya takut aja. Seperti ada apa, angin atau Iya. gitu ya? Iya. Mas Ari, sepertinya apa nih yang dialami peserta kita nih, Mas Ari? Iya, mungkin yang mendatangi Mbak, maaf Mbak siapa? Iya. Mbak yang mendatangi Mbak Dia ini cukup banyak. Jadi di belakang Mbak Dia memang ada yang memegang, dan di sana memang ada yang berjalan ke sana kemari. Dan kalau kita perhatikan, tadi yang mendatangi Mbak Dia tidak cuma satu, tapi dari berbagai sudut, khususnya yang ada di dalam makam ini, gitu. Ya. Ada banyak, tapi yang memegang Mbak Dia sampai Mbak Dia menyerah itu ada satu. Ya. Merasakan Yang panas tadi ya Mbak. bentuknya seperti apa tuh tadi yang sempat memegang gitu? Yang memegang Mbak Dia ini kalau menurut saya bentuknya perwujudan arwah tapi wanita. Perwujudan dari wanita ya? Iya, wanita. Wanitanya tinggi besar tapi agak sedikit bopeng, kalau saya boleh bilang, maaf, agak sedikit bopeng. Dia memegang Mbak Dia tepat. Ada dari mana? Dari arah belakang? Ada dari arah belakang Mas, dari arah belakang. Dia masuk sini. Begitu ya? Iya. Ya Mbak Dia tadi merasakan seperti itu ya? Lalu sekarang bagaimana perasaannya? Masih takut atau? Lumayan deg-degan sih. Udah lumayan. Gitu ya? Gimana Mbak Dia? Sayang sekali ya, belum bisa melewati uji nyali ini ya. Padahal kita menyiapkan waktu yang cukup banyak, cukup panjang nih untuk Mbak Dia. Ya. Oke, tapi tidak apa-apa, tetap kita anggap sebagai seorang yang bernyali besar ya, karena telah berani ikut dalam uji nyali dunia lain ini. Oke, ya, tidak apa-apa Mbak Dia. Makasih Mas. Ya, terima kasih Mbak Dia. Oke. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali, dan ternyata rasa ketakutan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh peserta kita tidak mampu diatasi, dan dia juga tidak mampu melewati uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Mengkeramatkan makam seseorang jelas bukan merupakan bagian dari ajaran Islam. Karena pengkeramatan seperti itu bisa menjurus kepada kemusyrikan. Oleh karena itulah, ketika ada sebuah makam dikeramatkan,
maka makhluk-makhluk gaib yang berkepentingan untuk semakin menyesatkan manusia berlomba-lomba untuk datang ke tempat yang dikeramatkan itu. Sebenarnya, kalau seseorang mengaku melihat makhluk gaib sehingga kakinya tidak bisa bergerak, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama ialah bahwa itu sekedar halusinasi. Tetapi kemungkinan yang kedua, memang dia sedang berinteraksi dengan makhluk gaib itu. Iya. Selamat datang di dunia lain. Ya, siapa namanya, Mas? Adi. Mas Adi. Oke, Mas Adi udah siap untuk itu. Nyali ya. Insyaallah. Siapa apa Mas Adi? Ya, mungkin baca-baca doa aja. Dan sebelumnya Mas Adi pernah punya pengalaman dengan hal yang bersifat gaib nih? Alhamdulillah udah ada. Ya. Gitu ya. Ini adalah baru sekitar lokasi nyali ya. Iya. Kita belum ke tempat nyali. Iya. Iya, kita ke sana. Iya, silakan Mas. Enggak, sini Mas Adi. Hadap sana. Ya, kalau di sini gimana nih? Di lokasi uji nyali kita nih? Ya, di lokasi kita sebenarnya ini kalau dilihat secara batin, lokasi ini cukup ramai. Ya, cukup ramai dikunjungi makhluk halus, baik yang tidak senang maupun senang dengan kehadiran kita. Tapi dari semuanya itu secara umum banyak yang tidak senang dengan kehadiran kita di sini. Di tempat kita berdiri merupakan pusat dari energi yang ada di makam ini. Jadinya di sini merupakan pusat kekuatan, akan muncul berbagai fenomena yang akan mengganggu Mas Adi mungkin ya. Dan nanti biar Mas Adi sendiri yang merasakan seperti apa ya. Iya. Oke, dan kalau sebelumnya juga ya, kemarin ya itu pesadu nyalinya menyerah ya. Dia melihat berbagai penampakan di sini ya. Setelah kita tinggal ya, dan kita matikan lampu semua, tinggal dan menyerah. Iya. Tidak kuat. Ya, itu Mas Adi. Oke, sudah siap. Kita akan tinggal dan kita akan mematikan semua lampu. Tapi sebelumnya Mas Adi, mungkin untuk memperjelas agar Mas Adi bisa merasakan getaran di sini, bagaimana kalau saya buka dulu mata batin? Silakan. Ya. Maaf ya Mas Adi ya, santai saja. Coba tarik nafas Mas Adi. Lepas. Ya, seperti biasa, pejamkan mata. Oke, ya. Silakan Mas Adi ya, duduk sini atau berdiri, menghadap sana. Oke, silakan. Kalau misalkan ke sana pakai korek. Ini korek, ini korek. Dan ini ada. Dinyalain nggak apa-apa jalan ke sana. Ya. Dan itu rupanya nanti harus ada ganti atau Anda lihat apa dia. Mati itu ya, silakan. Yuk, Mas Adi. Ya.
ganggu. Saya di sini baik, niat baik. Saya sampai nggak bisa gerak ini kakinya. Aduh, gimana ini teh? Mas nggak bisa gerak mas, kaki mas. Iya, ada bayangan hitam. Ya Allah, maaf banget udah ganggu, maaf banget udah ganggu, maaf banget. Duh, kakiku kok nggak bisa gerak nih, kayak ada yang megangin mas. Maaf banget udah ganggu. Alhamdulillahirobbilalamin, aku bisa ada di sini. Aku cuma pengen ngerti aja gimana gitu. Maaf banget udah ganggu, maaf banget. Gimana? Di sana ada bayangan putih. Ya, maaf banget. Maaf banget udah ganggu. Aku baik kok di sini. Kita sama-sama. Iya. Ampun. Daripada kamu nakutin aku juga nggak nakutin kamu. Di sana ada harimau, mas. Enggak, bukan nyerang loh, aduh. Mas, nyerah mas. Mas, nyerah mas. Mas. Asli mas. Buruan mas. Aduh. Mas, nyerah mas. Aduh. Mas. Ya Allah, nggak ganggu. Mas, nyerah. Ampun mas. Aduh. Ampun. Enggak mas, nyerah mas. Aduh mas. Tadi saya juga tegang ya melihatnya di monitor ya. Sebenarnya Mas Adi juga tadi takutan sekali ya, mengucapkan doa-doanya tadi cukup bersemangat dan tidak khusyuk juga ya tadi ya, sepertinya ya. Ada rasa seperti ingin mengucapkan, ada ingin rasa takut dan cemas ya. Gimana Mas Adi? Pokoknya setelah ditinggalin, langsung di sana ada apa? Kayak putih-putih gitu. Seperti apa gitu? Pokoknya dia ini ada kayak apa ya? Kayak pocong gitu. Dia kok jalan di sana. Lihat secara jelas. Tahu-tahu deket di situ. Di sana kayak
ada binatang gede gitu. Di mana di sebelah sana ya? Iya di sana. Ada apa bentuknya? Pokoknya kayak kucing gede banget. Di sini tadi asli ada orang gede banget. Di mana di sini? Iya. Seperti apa? Seperti hitam banget, pokoknya gede banget. Besar. Nah. Nanggut. Gimana Mas Ari? Sepertinya tadi apa tuh yang dialami peserta kita? Tadi banyak sekali gangguan penampakan dan sebenarnya peserta kita ini masih belum tenang sampai sekarang. Iya. Memang wujud jin itu memang berbagai bentuk ya. Iya. Seperti tadi yang dialami Mas Adi ini, seperti apa yang dilihat mungkin dari yang pertama ada bayangan putih yang di sana. Itu seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa di sana memang ada pocong yang sedang marah kan. Aduh Mas. Ya. Kelihatan ya Mas? Enggak. Jangan. Itu tuh ada, itu ada. Iya. Enggak ada. Iya. Pokoknya ada pocong yang sedang marah dan berjalan-jalan mengikuti Mas Adi. Karena Mas Adi dari pertama tadi melakukan seperti proteksi gitu ya, dengan membaca doa-doa secara khusyuk. Iya, dia semakin merasa terlawan gitu loh. Sayang sekali Mas Adi ya, belum bisa melewati ujung nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Padahal kita menyediakan waktu yang cukup panjang untuk Mas Adi, panjang sekali. Ya, tapi tidak apa-apa. Mas Adi sudah berani mencoba dan berani beruji nyali, berarti Mas Adi mempunyai nyali yang cukup besar. Ya, walaupun belum sampai batas waktu yang ditentukan. Ya, oke. Ya, makasih Mas Adi ya, makasih juga. Iya. Mas Adi. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali. Dan ternyata keberadaan gaib yang ada di sekitar sini sekali lagi ingin menunjukkan keberadaannya, bahwa mereka memang benar-benar ada di sini. Tetapi mental yang dimiliki peserta kita belum cukup kuat, sehingga peserta kita tidak bisa menahan semua itu dan tidak bisa melanjutkan uji nyali ini sampai batas waktu yang ditentukan. Ya Mas Adi ya. Oke, yuk. Kekuatan gaib yang ada di muka bumi ini tidak luput dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya hal tersebut tidaklah membuat manusia menjadi lupa diri dan berkhianat dari jalannya.